Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca risalah Putiti Bingkisan Hati ini untukmu. Kita masih di risalah engkau habiskan waktumu untuk apa? Dan kita masuk yang bagian ke-8, ini hal-hal yang menjadi penghalang, perkara-perkara yang menyibukkan seseorang dari beribadah kepada Allah. Yang ke-8 adalah sport dan hobi. Saudara yang kubanggakan, sesungguhnya Islam membolehkan olahraga, sport dengan batasan-batasannya, bahkan menganjurkannya apabila itu bermanfaat bagi kesehatan, dan terlebih lagi apabila bermanfaat bagi Islam dan muslimin. Misalnya berkuda, memanah, menembak, berpedang, berenang, berlari, atau bela diri. Semua itu bisa menjadi hukumnya sunnah, bisa jadi wajib. Semua itu boleh dengan tujuan untuk menguatkan fisik, meningkatkan kemampuan untuk berjihad di jalan Allah dalam rangka menolong agama Allah. Maka olahraga yang tidak bertujuan selain daripada itu, jadilah ia hanya permainan yang batil, sia-sia, bahkan jahat, tidak sedikit ada unsur-unsur keharaman padanya. Dasar konsep ini adalah firman Allah Ta'ala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Wa mir ribatil khayli turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, dan hendaknya kalian menghadapi mereka dengan kuda-kuda yang ditambah untuk berperang, dipersiapkan untuk menggetarkan musuh Allah dan musuhmu. Wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum, dan musuh, orang selain daripada mereka yang kamu tidak ketahuinya, sedangkan Allah mengetahui mereka. Wa man yunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah, niscaya Allah akan berikan balasan. Allah akan cukupi balasannya, dan engkau tidak akan dirugikan. Dan juga berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'ifi. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, dan setiap pada diri mukmin itu ada kebaikan. Juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in laisa bi dzikrillah fa huwa laghwun wa lahwun. Segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada dalam rangka mengingat Allah, beribadah kepada Allah, maka itu adalah permainan sia-siaan dan senda gurau saja. Ila arba'ata khisal, kecuali 4 perkara. Yang pertama, masyun bainal ghuradain, ini berlatih memanah. Kemudian wa ta'dibuhu farasahu, ini melatih kuda. Wa mula'abatuhu ahlahu, kemudian senda guronya suami istri. Wa ta'limus sabbaha, kemudian juga mengajarkan berenang. Di hal ini ya, jadi dasar bahwasanya olahraga itu bisa menjadi hukum yang berubah jadi sunnah atau bahkan wajib apabila ada hal-hal yang bermanfaat bagi Islam dan muslimin. Apa kaitannya olahraga yang konon menyunnah ini ya dengan pembahasan tentang sport hobi, termasuk melalaikan seseorang dari beribadah kepada Allah? Jawabnya adalah hukum yang terkandung dalam perkara ini adalah mubah, hingga dianjurkan.
Namun realita di luar dugaan itu ya. Sehingga beberapa ulama belakangan ini membahasnya dan bahkan mengeluarkan fatwa. Kenapa? Karena nyatanya sport melalaikan dan hanya menjadi sekedar hobi untuk mengisi kekosongan waktu. Bahkan ditemukan banyak kemungkaran, diantaranya yang kami sebutkan di sini adalah menghabiskan waktu dan pemborosan harta. Kedua, terbukanya aurat. Tiga, menimbulkan permusuhan dan celaan. Kemudian melalaikan dari hal yang lebih wajib, semisal menuntut ilmu, sholat, berbakti kepada orang tua, dan semisalnya. Kemudian fanatisme terhadap orang kafir atau fasik. Wallahu ta'ala. Maka jadikanlah perkara mubah atau dianjurkan ini sebagai mana mestinya, dan jangan berlebihan apabila menjadi sebab terhalangnya kewajiban. Dan termasuk kesempurnaan iman adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk baiknya keislaman seseorang yaitu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Kalaulah olahraga yang masih ada unsur anjuran syariat selagi terpenuhinya syarat, bagaimana dengan hobi yang hanya menyibukkan diri dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, bahkan membuang-buang harta tanpa hak apa alasan yang dibenarkan, mulai dari hobi memancing ikan yang hanya sekedar mengisi waktu luang, setelah didapat kemudian dilepaskan lagi, atau koleksi barang semisal mainan atau action figure yang harganya masya Allah ratusan ribu bahkan jutaan. Intinya Allah akan mempertanyakan, yang minta pertanggungjawaban kepada kita. Karena ini asalnya perkara mubah, tapi justru banyak melalaikan kita dari mengingat akhirat kita. Mungkin kalau baca sampai di sini bergumam kenapa banyak istilah-istilah asing melebar ke sana ke sini. Karena syaitan sejatinya, ya ikhwah, saudaraku, adalah musuh anak Adam. Sangat ingin mengajak masuk neraka ya, bersama-sama. Dengan kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, dosa besar ataupun dosa kecil. Apabila tidak berhasil, maka dengan cara menggoda agar meninggalkan perkara yang sunnah, mustahab, menyibukkan dengan sunnah hingga melalaikan yang wajib, atau melakukan yang makruh, atau sibuk dengan yang mubah. Sebisa mungkin mereka menjauhkan kita dari mempelajari ilmu dan menjauhkan kita dari beribadah kepada Allah yang dibawa oleh syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami nasihatkan untuk membaca kitab Talbis Iblis yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, kemudian Mukhtasar Minhajul Qasidin Al-Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kemudian Ighasatul Lahfan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullah ajma'in. Kitab yang berisi nasihat agar kita tidak lalai dari urusan akhirat kita, tidak lalai dari beribadah kepada Allah dengan perkara-perkara duniawi. Saudaraku, ingatlah dan sadarlah, ini semua jangan sampai dirimu dan dirimu menyesali apa yang telah berlalu dari kehidupan dunia ini yang sangat-sangat singkat. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bagaimana penyesalan hamba-hambanya di akhirat kelak. Misalnya dalam firman Allah Ta'ala, qala kam labistum fil ardi adada sinin, qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Berkata, ini pada hari kiamat, berapa lamakah kalian hidup tinggal di bumi? Allah bertanya kepada mereka, sedangkan Allah Maha tahu. Berapa tahun lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Itu yang telah merasakan kehidupan di dunia. Mereka hanya menjawab sehari dan setengah hari saja. Padahal rata-rata orang hidup, kalau umatnya Nabi Muhammad SAW adalah 63 tahun. 60 lebih dari itu sangat sedikit. Dan karena itu Rasulullah SAW berwasiat kepada kita agar segera sadar dan meninggalkan kelalaian dari tujuan utama. Tujuan utama kita adalah beribadah kepada Allah.
Dengan apa? Salah satunya adalah dengan ingat kematian, ya. Dan ingat beratnya kondisi setiap manusia saat hari kiamat, tatkala ditanya oleh Allah tentang ilmu, harta, umur, jasad, sebagaimana hadis yang telah kita lewati. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, "Qad kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur." Sungguh dahulu aku pernah melarang kalian itu ziarah kubur. Faqad udhina li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ziyarati qabri ummihi. Lalu diizinkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menziarahi kubur ibunya. Fazuruha fa innaha tudzakkirul maut. Di riwayat yang lain tudzakkirul akhirah. Maka berziarahlah kalian, berziarahlah kubur kalian. Karena itu dapat mengingatkan kalian kepada negeri akhirat. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yakni maut, yaitu kematian. Fama dzakarahu 'abdun qattu wa huwa fi dhiqin illa wassa'ahu alaihi. Tidaklah seorang hamba mengingat kematian dalam keadaan sempit kecuali akan melapangkan hidupnya. Wala dzakarahu wa huwa fi sa'atin illa dayyaqahu alaihi. Dan tidaklah seorang mengingatnya ketika lapang kecuali akan menyempitkan hidupnya. Maka saudaraku, lantas engkau habiskan waktumu untuk apa? Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.